Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, hari ini kita sudah berjumpa lagi di pertemuan yang ke-15. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, kita jumpa lagi hari ini masih tetap KD yang minggu lalu, yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu peserta didik dapat menganalisis konsep bunyi. Jadi, hari ini kita sudah masuk di materi yang ketiga mengenai bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku sering mendengar seperti apa itu bunyi. Kalian sudah pahami. Tetapi langkah-langkah untuk mendapatkan bunyi itu kalian belum paham. Betul ya. Jadi hari ini kita materinya mengenai bunyi. Contoh ibu kasih. Setiap hari kita dapat mendengar suara burung berkicau, orang bernyanyi, atau klakson mobil dan kendaraan bermotor. Nah, mengapa kita dapat mendengar suara tersebut? Karena suara yang kita dengar dikenal dengan bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Nah, minggu lalu kalian sudah pelajari apa itu gelombang longitudinal. Nah, bunyi ini merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Ya. Nah, berdasarkan contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa bunyi itu ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, bunyi seperti garpu tala menuju ke telinga diantarkan oleh rapatan dan regangan partikel-partikel udara. Pada waktu bunyi keluar dari garpu tala, langsung akan menumbuk molekul-molekul udara. Nah, molekul udara ini akan menumbuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadinya rapatan dan regangan. Demikian juga seterusnya sampai ke telinga. Jadi perhatikan gambar 10.6. Di sini ada gelombang bunyi yang merambat menuju ke telinga orang. Nah, apakah molekul udara berpindah? Molekul udara tidak berpindah ya nak, tetapi hanya merambat dan merenggang. Nah, bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rapatan dan regangan adalah gelombang longitudinal. Tanpa adanya medium atau zat perantara, bunyi itu tidak dapat merambat karena mengakibatkan bunyi termasuk jenis gelombang mekanis. Begitu pula ketika kita mendengar bunyi yang dirambatkan ke telinga melalui udara, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa bunyi dapat terdengar bila ada beberapa hal. Yang pertama, sumber bunyinya. Yang kedua, medium atau zat perantaranya.
Dan yang ketiga, alat penerima atau pendengar. Nah, seberapa cepat kita dapat mendengar bunyi? Ada ahli fisika atau penemu yang bernama Miller melakukan sebuah percobaan untuk mengukur kecepatan bunyi di udara dengan menembakkan peluru sebagai sumber bunyi dan meletakkan detektor pada jarak tertentu. Nah, pada percobaan tersebut, kecepatan bunyi tergantung pada temperaturnya. Ya, semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Hal ini yang menjelaskan mengapa pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada siang hari. Nah, pada siang hari gelombang bunyi dibiaskan ke arah udara yang lebih panas atau ke arah atas. Karena suhu udara di permukaan bumi lebih dingin dibandingkan dengan udara pada bagian atasnya. Jadi, berlawanan pada malam hari. Nah, gelombang bunyi dipantulkan ke arah yang lebih rendah karena suhu permukaan bumi lebih hangat dibandingkan dengan suhu pada bagian atasnya. Selain dipengaruhi oleh suhu, ya, cepat rambat bunyi di udara juga dipengaruhi oleh jenis mediumnya. Nah, medium manakah yang akan mengantarkan bunyi paling cepat? Perhatikan tabel di atas. Di sini ada medium, ada cepat rambat bunyi. Nah, udara atau O derajat Celcius, cepat rambatnya itu 331 meter per sekon. Di sini ada 7 medium dan 7 juga cepat rambat bunyinya. Nah, hal ini ya kita akan masuki mengenai yang namanya frekuensi bunyi. Semua bunyi itu dapat terdengar oleh telinga manusia. Ketika ibu menggetarkan penggaris di meja dengan getaran kurang dari 20 getaran per sekon, maka kita dapat mendengar bunyi. Karena kita baru dapat mendengarkan bunyi ketika penggaris itu menghasilkan 20 getaran per sekon atau lebih. Jadi perhatikan gambar 10.7. Di sini ada meja penggaris plastik yang digetarkan. Nah, berdasarkan frekuensi bunyi dibagi menjadi 3, yaitu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Nah, bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz disebut audiosonik. Berarti dia lebih besar. Manusia dapat mendengar bunyi hanya pada kisaran ini. Nah, bunyi dengan frekuensi di atas 20 Hz disebut ultrasonik. Nah, ini lagi lebih di atas lagi ya dari 20 Hz. Nah, contoh kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Nah, di sini ada klasifikasi frekuensi bunyi. Ada infrasonik, frekuensi hertznya itu lebih kecil daripada 20 ya. Ini audiosonik 20 sampai 20.000. Ultrasonik di atas dari 20.000, berarti dia paling tertinggi. Nah, anjing adalah salah satu contoh hewan yang mampu menangkap bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Berarti ketiga-tiganya dia dapat mendengar semua semua bunyi, jenis-jenis bunyi atau frekuensi hertznya ya. Nah,
kurang dari 20 Hz hingga 40.000 Hz, anjing akan terbangun jika mendengar langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini menjadi alasan sebagian orang dapat memanfaatkan anjing sebagai penjaga rumah. Nah, anjing kelelawar juga mampu memanfaatkan bunyi dengan baik. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Nah, pada malam hari, mata kelelawar mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi. Nah, hewan kelelawar menggunakan indera pendengarannya untuk melihat. Kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak mungkin ya. Kemudian kelelawar mendengarkan bunyi pantul tersebut untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Nah, mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan dengan bantuan bunyi pantul ini biasa atau sering disebut dengan sistem ekolokasi ya. Nah, di sini ada poin B-nya, karakteristik bunyi. Karakteristik bunyi ini misalnya kita membedakan bunyi gitar dan piano. Mengapa kita mempunyai kemampuan itu? Karena disebabkan oleh setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda. Meskipun perambatannya terjadi pada medium yang sama. Yang pertama itu tinggi, rendah, dan kuat, lemah bunyi. Ya, agar memahami tinggi atau rendahnya bunyi, di sini ada aktivitas tentang frekuensi pada garpu tala. Nah, pada orang dewasa ya, suara perempuan itu lebih tinggi atau lebih keras dibandingkan suara laki-laki. Nah, pita suara laki-laki yang bentuknya lebih panjang dan berat mengakibatkan laki-laki memiliki nada dasar sebesar 125 Hz. Sedangkan perempuan dia memiliki nada dasar atau 1 oktav itu 2 kali lipat lebih tinggi, yaitu sekitar 250 Hz. Jadi bunyi dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan telinga sakit dan nyeri karena gendang telinga ikut bergetar lebih cepat. Jadi tinggi rendahnya nada ini ditentukan oleh frekuensi bunyi tersebut. Semakin besar frekuensi bunyi, maka akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi itu kecil, maka nada akan semakin rendah. Nah, berdasarkan pada kegiatan di atas atau contoh aktivitas 10.7 diperoleh hasil bahwa frekuensi senar yang bergetar bergantung pada yang pertama, panjang senar semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. Sedangkan tegangan senar semakin besar tegangan senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Yang kedua, kita pindah ke nada. Ya, di sini ada nada ketika kita lebih nyaman mendengar bunyi musik dibandingkan dengan bunyi ramainya orang yang ada di pasar. Ya, jadi bunyi musik akan lebih enak didengar karena bunyi musik memiliki frekuensi atau getaran teratur yang disebut dengan nada. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desa atau merupakan beberapa deret nada yang berlaku standar. Ya, di sini ya contohnya ya. Kita pindah ke 3, warna atau kualitas bunyi.
pada saat kita bermain alat musik, dapat kita bedakan bunyi yang bersumber dari alat musik gitar, piano, dan lain-lain ya. Seperti alat musik akan mengeluarkan suara yang khasnya tersendiri. Nah, suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau yang disebut biasa disebut dengan timbre. Begitu pula pada manusia, memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu atau serak-serak. Yang keempat ada resonansi. Mengapa kentongan menghasilkan bunyi yang lebih keras daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul, ya? Nah, untuk bentuk gitar listrik berbeda dengan gitar biasa karena kotak udara pada gitar ini berkaitan dengan resonansi, ya. Sampai di sini dulu materi ibu yang sudah paparkan. Apabila anak-anakku masih kurang paham tentang materi atau penjelasan ibu hari ini, Ananda bisa pertanyakan di ibu dengan WA ibu, dengan WA ibu ya. Jadi untuk tugasnya pertemuan hari ini kalian bisa cek di classroom kalian masing-masing. Sekian materi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku dapat memahami semua dan tolong anak-anakku belajar di rumah lagi ya, karena tidak lama lagi kita akan mengikuti ujian semester. Sekian hari ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.